buat sore hari ini ya Bapa. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kekuatan, masih berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami bisa duduk bersama-sama dengan saudara kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, bisa bersama-sama memperingati hari kematian-Mu ini ya Bapa. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu dengan segala kerinduan kami. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, layakan kami Tuhan, sucikan hati kami Bapa. Kami juga mau menerima perjamuan-Mu Tuhan. Berikanlah kami kemurnian hati kami sehingga kami dapat layak untuk menerima darah-Mu ini ya Tuhan dan tubuh-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan melayani perjamuan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tinggalkan segala beban kita yang ada di dunia ini. Kita mau fokuskan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, ajar kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami berserah ya Bapa hanya kepada-Mu Tuhan. Mari
segala sesuatu boleh terjadi. Karena kami tahu rencana Tuhan adalah rancangan yang membawa kebaikan, membawa kemenangan buat setiap bangsa. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami mengingat, mengenang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sehingga kami semua ya Tuhan boleh mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal karena darah dan tubuh Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami semua. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami serahkan perenungan kami ke dalam nama kuasa Tuhan. Biar Roh Kudus akan memulai, memberikan hikmat kepada hamba-Mu dan apa yang Tuhan kehendaki buat jemaat-Mu di sore hari ini. Nyatakan sore hari ini Tuhan, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap untuk diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Memang saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuai pujian yang sudah kita naikkan, rancangan Tuhan terkadang sulit untuk kita mengerti. Bahkan bagi sebagian murid-murid Yesus pun, mereka tidak mengerti apa sesungguhnya rencana Tuhan buat kehidupan mereka. Bahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan ditangkap, disiksa, bahkan sampai dia disalibkan di Bukit Golgota, tadinya murid-muridnya berpikir Tuhan akan mampu mengatasi semua itu dan Tuhan akan menang dan dia tidak sampai digantung di atas kayu salib. Itu yang menjadi pemikiran setiap murid-murid Tuhan. Ya, pada akhirnya Tuhan disiksa sampai dia tergantung di atas kayu salib. Banyak murid-muridnya yang pergi meninggalkan Tuhan. Ini menandakan bahwa apa terkadang yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan tidak gampang ya, untuk dimengerti. Jadi pada kesempatan sore hari ini, tadi sebelum kita memulai ibadah, kita disuguhi oleh film, pemutaran film. Saudara tahu judul film itu? The Passion of Christ. Passion of Christ. Passion of Christ. Jadi film itu dirilis pada tahun 2004. Jadi sekarang tahun 2022 sudah 18 tahun. Hampir 18 tahun kita setiap memperingati kematian Tuhan, Jumat Agung sampai Paskah, kita kerap kali disuguhi oleh tayangan film Passion of the Christ. Saudara, tidak banyak orang yang mengetahui ada kejadian-kejadian, bahkan mungkin tragedi-tragedi yang terjadi di dalam proses pembuatan film itu. Jadi kalau film itu boleh jadi, itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dan ternyata karya Tuhan bukan hanya dia memimpin proses pembuatan film itu, tapi satu hal yang kemuliaan Tuhan itu dinyatakan adalah banyak kru dari film itu yang akhirnya yang tadi mereka tidak percaya Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Ada yang berperan sebagai Yudas Iskariot yang tadinya ateis, akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Ada yang berperan sebagai prajurit pasukan Romawi yang menyiksa Tuhan Yesus, akhirnya ya, setelah film itu selesai dibuat, dia menjadi percaya kepada Tuhan. Tadinya dia seorang Muslim. Ini adalah suatu pernyataan Tuhan yang luar biasa. Dan banyak tragedi-tragedi yang terjadi pada saat proses film ini dibuat. Dan itu adalah cerita di balik layar yang terkadang memang orang tidak begitu mengetahui. Jadi film The Passion of the Christ itu dibintangi oleh seorang aktor Hollywood yang bernama Jim Caviezel.
Pada waktu dia ditawari memerankan Tuhan Yesus di film itu oleh penulis skenario sekaligus sutradara film itu yaitu Mel Gibson. Mel Gibson sudah wanti-wanti pada Jim. Ya. Mel Gibson bilang begini, kamu pikirkan matang-matang. Karena biasanya aktor yang membintangi Tuhan Yesus itu karirnya langsung redup. Ya. Karirnya langsung anjlok. Karena apa? Karena untuk memerankan Tuhan Yesus di dalam film Hollywood itu, yang namanya film Hollywood itu, ya, perfilman di Hollywood sana, di Amerika sana, itu dikuasai oleh produser-produser yang notabene adalah keturunan Yahudi. Jadi kalau ada seorang aktor yang membintangi Tuhan Yesus, itu biasanya karirnya langsung redup. Kemudian si Jim ini bertanya kembali kepada Mel Gibson, apa pertimbangan kamu sehingga kamu memilih saya sebagai aktor di dalam film itu? Apakah karena inisial nama saya sama dengan apa yang akan saya perankan, yaitu Jesus Christ, GC. Ya, jadi Jim Caviezel itu juga inisial namanya kan GC. Ya. Jadi inisial namanya sama antara Jim Caviezel dengan Jesus Christ. Atau apakah kamu ya menawarkan saya memerankan Tuhan Yesus di dalam film itu karena usianya sama? Waktu itu Jim berusia 33 tahun. Si Mel Gibson cuma geleng kepala, dan itu sama sekali di luar perkiraan dari sang sutradara Mel Gibson. Tapi akhirnya proses terjadi, si Jim ini menerima tawaran untuk memerankan film ya The Passion of the Christ itu. Nah, pada waktu Jim menerima tawaran sebagai Tuhan Yesus di dalam The Passion of the Christ itu, pada proses pembuatannya itu banyak sekali tragedi dan banyak pula pertolongan Tuhan dinyatakan. Tragedi yang pertama itu terjadi pada diri Jim ya. Dan memang ini kebanyakan tragedinya terjadi pada diri Jim Caviezel sebagai pemeran utama itu. Tragedi yang pertama adalah pada waktu dia mencoba untuk memanggul salib Tuhan Yesus, dia nggak sangka ternyata salibnya beratnya minta ampun. Sehingga pada waktu dia panggul salib itu, bahunya lepas, ya, persendian bahunya itu lepas. Dan pada waktu persendian bahunya lepas, dia melolong, teriak, kesakitan, merintih. Kru yang lainnya berpikir ini aktingnya luar biasa. Padahal sebenarnya sakitnya benar-benar sakit loh, bukan karena akting. Ini aktingnya luar biasa si Jim Caviezel. Ini penjiwaan. Tapi akhirnya setelah ada beberapa kru yang menyadari bahwa itu adalah tragedi atau kecelakaan di dalam proses syuting film, akhirnya si Jim ini ditolong ya, dan proses pembuatan film ini sempat tertunda beberapa lama sampai si Jim ini pulih. Kemudian tragedi yang kedua itu pada proses penyambukan. Ada proses penyambukan, itu cambuk yang dipakai itu benar-benar ya hampir mirip yang dipakai oleh tentara ya Romawi itu untuk mencambuk Tuhan Yesus. Jadi untuk melindungi ya badan dari Jim ini itu cuma dipasang papan tebalnya cuma kira-kira 3 cm. Dan yang namanya papan dengan badan kan beda ya. Kalau papan kan dia bisa dikatakan mendatar ya, bentuknya datar, sedangkan badan itu kan lekuk-lekuk. Sehingga pada waktu dicambuk ya kembali terjadi tragedi itu 2 kali si Jim terkena cambukan ya pada proses pembuatan film itu. Oh ya, pada waktu tragedi yang pertama si Mel Gibson sempat tanya sama si Jim ini, apakah kamu masih mau melanjutkan proses pembuatan film ini? Jim bilang apa? Saya lanjutkan, karena kalau saya berhenti, saya malu sama Tuhan Yesus. Ya. Kalau dia sendiri sudah menanggung dosa umat manusia dan memberikan anugerah itu gratis kepada kita, kenapa saya yang dibayar itu nggak mau melanjutkan? Jadi dia bilang saya lanjutkan, ya. Dan sampai akhirnya terjadi tragedi yang kedua, salah cambuk. Jadi tadinya penyambukan itu
diarahkan kepada papan, meleset kena badannya sampai 2 kali. Kita tahu sendiri yang namanya cambuk yang dipakai itu untuk menyiksa Tuhan Yesus itu adalah lebih ganas dari pancing ya. Jadi terjadi luka, dan pada saat terjadi luka itu juga orang-orang pikir si Jim ini acting. Pada waktu dia teriak dia pikir acting, padahal benar-benar luka badannya itu. Proses syuting tertunda lagi. Kemudian tragedi yang ketiga itu terjadi pada waktu si Jim itu memerankan Tuhan Yesus sudah tergantung di atas kayu salib. Dan pada waktu itu yang namanya cuaca di Italia itu dinginnya seperti musim salju. Sedangkan kru-kru yang ada yang selain pemeran yang di atas kayu salib itu semua pakai mantel. Jim ini nggak pakai baju, gantung di atas kayu salib tanpa busana. Ya. Dan tadinya si Jim bilang kayaknya saya nggak sanggup menahan hawa dingin. Mungkin syuting bisa ditunda beberapa waktu lagi supaya cuaca nggak terlalu dingin. Tapi Mel Gibson pikir harus dilanjutkan. Dan yang terjadi adalah Jim hampir meninggal. Dia menderita penyakit yang namanya hipotermia. Jadi penyakit yang diderita oleh seseorang karena kedinginan yang sangat-sangat sekali. Jadi alur organ tubuhnya itu udah nggak normal lagi. Tulang-tulangnya udah nggak normal. Giginya gemeter ya. Akhirnya dia nggak sadar. Jim sempat nggak sadar dan syuting kembali tertunda. Dan keajaiban yang luar biasa terjadi di proses pembuatan berikutnya. Pada waktu Tuhan Yesus menjelang mati di atas kayu salib, ya, itu kan di firman Tuhan dikatakan cuaca menjadi sangat gelap sekali, ya, dari jam 12 siang sampai jam 3 selama 3 jam. Dan itu benar-benar terjadi. Waktu itu cuaca gelap sekali. Dan yang membuat Jim takut itu bukan cuaca gelap, tapi petir. Petir yang membuat Jim itu menjadi sangat takut. Karena apa? Karena pada waktu itu kan syutingnya di atas perbukitan. Udah di atas perbukitan, dia itu ada di posisi yang paling tinggi karena dia gantung di atas kayu salib. Ini adalah betul-betul suatu tantangan dari seorang aktor. Apakah dia mau lanjut? Dia bilang sebenarnya saya pengen stop dulu syuting, tunggu cuaca baik. Tapi Mel Gibson malah bilang ini seperti cuaca sebenarnya 2000 tahun yang lalu. Syuting dilanjut, benar akhirnya itu mujizat Tuhan terjadi. Si Jim kesambar petir. Sambar petir, kulitnya hitam, rambutnya berdiri, tapi anehnya nggak mati. Si Jim masih hidup, ya, Jim Caviezel masih hidup. Nah, sampai akhirnya semua orang kru di dalam pembuatan film itu melihat memang ada pertolongan Tuhan, memang ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah tinggal diam, tidak pernah tidur. Dia sertai proses pembuatan film itu. Dan singkat cerita, akhirnya seperti saya katakan tadi, banyak di antara kru itu yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Dan Jim Caviezel sendiri setelah itu, yang menurut ramalan karirnya akan tamat, dia mendapatkan job untuk membintangi 13 film lagi. 13 film lagi. Ya. Ini luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut campur tangan. Amin. Makanya sejak tahun 2004 sampai sekarang ini film itu nggak pernah bosan untuk ditonton oleh orang. Walaupun banyak orang yang agak ngeri. Ya. Karena film ini bisa dikatakan menimbulkan adegan-adegan sadis. Banyak orang nggak bisa tahan. Tapi kita bisa melihat bahwa melalui film ini banyak orang diberkati. Amin.
Melalui film ini kita juga yang di Indonesia diberkati. Kita bisa melihat betapa Tuhan yang kita percaya itu sudah berkorban buat kita semua. Tuh, saudaraku, itu baru pembukaan. Yuk kita buka firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Amin. Jadi di sini perikopnya adalah Yesus mati. Ya. Kalau berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, kita semua sudah banyak yang paham bagaimana dia harus menjalani semua yang harus dia tanggung, yaitu menanggung dosa umat manusia. Tapi di sini kita mau melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu di dalam yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-44 ya, berkata begini. Ketika itu hari sudah kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sampai jam 3. Matahari tidak bersinar. Kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Banyak ahli yang mengatakan itu kemungkinan lagi terjadi gerhana matahari. Tapi banyak ahli yang mengatakan demikian, banyak juga ahli yang menyangkal. Karena ahli yang menyangkal itu beranggapan yang namanya Paskah itu biasanya terjadi pada bulan purnama. Enggak mungkin terjadi gerhana matahari total. Jadi kalau pada siang hari terjadi kegelapan atas seluruh bumi, ya, terjadi kegelapan pada suatu daerah, itu biasanya terjadi gerhana matahari total. Tapi di sini bisa dilihat bahwa ternyata itu bukan fenomena dari gerhana matahari total. Jadi yang namanya gerhana matahari itu biasanya terjadi, ya, kalau bulan ada di tengah-tengah antara matahari dengan bumi. Tapi ini posisinya, ya, bumi ada di tengah-tengah antara matahari dengan bulan. Jadi nggak mungkin terjadi gerhana matahari. Apapun yang menjadi argumen banyak orang, tetapi para penafsir mengatakan, kenapa terjadi kegelapan sampai seperti itu? Karena kalau kita melihat yang namanya gerhana matahari pun itu bila terjadi itu nggak sampai lamanya sampai 10 menit. Paling 6 menit, 7 menit, ini 3 jam. Dan banyak penafsir-penafsir ahli-ahli teologi yang mengatakan kenapa pada waktu itu di Golgota terjadi kegelapan yang tidak seperti biasanya. Mereka beranggapan karena pada waktu itu dosa tertumpuk di Golgota. Dan pada waktu dosa tertumpuk di Bukit Golgota itu, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Karena Tuhan menanggung dosa seluruh dunia. Jadi karena Tuhan menanggung dosa seluruh dunia, itu dampaknya, imbasnya, itu di Golgota. Sepertinya Tuhan tidak ada. Sepertinya Tuhan tidak ada. Karena apa? Karena dosa. Ya, dari zaman Adam sampai dosa kita itu tertanggung, ya,
terkumpul di atas bukit Golgota, sehingga yang namanya terang tidak ada. Yang ada adalah kegelapan. Tapi apapun juga yang menjadi tafsiran oleh banyak orang, satu hal yang harus kita perhatikan di sini adalah kita menyadari itu adalah karya Tuhan buat kita semua. Amin. Kenapa Tuhan itu berada sendirian, sepertinya orang-orang tidak peduli, orang-orang terdekat sekalipun sepertinya tidak peduli, dia dibiarkan tergantung di atas kayu salib. Itulah karena dosa kita. Itu adalah karena pelanggaran kita. Jadi karena pelanggaran kita itulah dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Itu dibuat menjadi seperti pecundang pada waktu dia ada di atas kayu salib. Jadi terjadi kegelapan. Jadi pada saat terjadi kegelapan itulah sesungguhnya yang namanya kejadian alam yang luar biasa terjadi pada saat itu. Terjadi pada saat itu. Kemudian yang kedua di dalam ayat yang ke-45b. Ayat 45b. Dan tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci terbelah dua. Di sini adalah karya Tuhan, di mana melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Allah yang tadinya adalah Tuhan atau pribadi yang tidak suka dengan dosa, sehingga membuat manusia itu terpisah dengan Tuhan, itu melalui tabir bait suci yang terbelah, itu semua diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kita semua pada saat kita ingin beribadah kepada Tuhan, pada saat kita ingin mencari Tuhan, kita tidak perlu lagi cari tempat-tempat khusus untuk kita beribadah. Tapi dimanapun juga kita rindu beribadah, kita bisa beribadah. Amin. Bisa beribadah di rumah doa, bisa beribadah di rumah, karena Tuhan bisa ditemui di mana saja. Amin. Jadi yang namanya kesakralan Tuhan itu sudah dipatahkan oleh pengorbanan Tuhan. Jadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Dia yang adalah Tuhan itu mau ada bersama-sama dengan kita, manusia yang tadinya berdosa, tapi boleh mendapatkan anugerah untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Amin. Jadi ada suatu pemulihan hubungan, ada satu pemulihan di mana yang tadinya kita terpisah dengan Tuhan itu disatukan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yes. Kemudian yang ketiga di dalam ayat yang ke-47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah Orang benar. Amin. Ini sama yang terjadi pada waktu pembuatan film The Passion of Christ. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Padahal kita tahu kepala pasukan itu adalah bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi dia bisa memuliakan Allah. Nah, melalui pengorbanan Tuhan itulah kita yang ada di Indonesia, yang berdiam di tanah Jawa, berdiam di tanah Batak, berdiam di tanah Maluku, tidak peduli dimanapun kita berada, dimanapun kita berasal, tapi melalui pengorbanan Tuhan kita mendapatkan anugerah untuk kita semua mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Amin. Yakin bahwa Dia sudah menebus dosa kita. Jadi yang menebus dosa kita itu adalah Tuhan Yesus. Ada seorang teman yang bertanya kepada saya, gimana ya kalau kita punya dosa, apakah orang tua kita yang menanggung dosa kita? Saya bilang, orang tua, suami, istri nggak bisa tanggung dosa kita. Yang bisa menanggung dosa kita cuma Tuhan Yesus. Amin. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menanggung dosa kita.
Karena dia sudah berkorban 2000 tahun yang lalu. Dia terus Golgota. Supaya apa? Supaya kita semua boleh mendapatkan anugerah keselamatan itu. Amin. Supaya kita semua boleh mendapatkan dan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Seperti kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Karena kepala pasukan ini dia tidak bisa mendapatkan secuil pun kesalahan dari Tuhan Yesus. Kalau dia melakukan hal-hal yang keji, melakukan hal-hal yang kejam, sadis, itu semua karena perintah atasan. Tapi pada endingnya dia melihat orang ini adalah orang benar. Dia memuliakan Allah. Itu hal yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya mau ajak kita semua baca di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat yang 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi di sini ya kita bisa melihat bahwa ada ucapan, ada kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ia berkata, sudah selesai, sudah selesai. Finish. Beres. Ya. Kalau bahasa Yunaninya katanya tetelestai. Selesai. Tetelestai itu sendiri kalau diartikan artinya sudah lunas. Sudah selesai. Hutang kita sudah dibayar. Karena firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah maut. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sehingga maut itu tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Maut sudah tidak ada sengatnya lagi dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau bicara pada waktu Tuhan berkata sudah selesai, itu bukan berarti yang sudah selesai itu hidupnya Tuhan Yesus. Bukan berarti yang sudah selesai itu hidupnya Tuhan Yesus. Tetapi yang sudah selesai adalah di mana Tuhan untuk melakukan semua perintah dari Allah Bapa, itu dia sudah lakukan semua itu. Nubuatan sejak zaman Nabi Perjanjian Lama itu sudah digenapi oleh Tuhan. Ya. Karena di kalimat sebelumnya dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Jadi ini adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang terakhir untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Karena di dalam Mazmur 69 ayat 22 berkata begini. Mazmur 69 ayat 22 berkata, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi pemazmur sudah menubuatkan, dan itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sudah selesai. Ya. Jadi Tuhan juga sudah menyelesaikan semua visi, misi yang yang Allah Bapa berikan kepada dia. Walaupun mungkin secara secara logika manusia, sepertinya Tuhan juga sepertinya pengen ya, seperti pernah dia berkatakan, kalau boleh cawan ini biar berlalu dari hadapanku. Tapi biar bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Bapa lah yang terjadi. Secara manusia sebenarnya dia berat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Tapi sekali lagi dia harus melakukan semua itu supaya visi misi dari Allah Bapa itu boleh diemban dengan sempurna melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Jadi bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, berarti kita boleh bersyukur hari ini kita boleh ada karena anugerah Tuhan. Amin.
Saya sampai lupa kasih tema. Gara-gara ada passion. Tema gara-gara The Passion. Temanya pada kesempatan sore hari ini adalah berakar dalam kematian Kristus. Berakar dalam kematian Kristus. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus, biarlah iman kita semakin kokoh. Yes. Kita terus berakar. Kita terus setia pada Tuhan. Kita terus semakin didewasakan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi iman kita jangan kendor. Jangan kasih kendor. Gaspol. Amin. Gaspol. Bila perlu jangan pakai rem. Jadi yang paling penting di sini adalah terus, ya, hari lepas hari, tahun lepas tahun, ya, kita selalu memperingati kematian Tuhan. Tapi jangan kita tahun ini masih sama seperti 2 tahun yang lalu. Tahun ini masih sama seperti 3 tahun yang lalu. Tapi kita mau tahun ini dan tahun yang akan datang kita boleh semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Amin. Berakar di dalam Tuhan. Karena kematian Kristus itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal itu dengan gratis. Karena Tuhan katakan sudah selesai. Sudah selesai. Jadi firman Tuhan juga sudah selesai. Tapi bukan berarti kita karena saya nggak sanggup bayar utang seperti yang ditanggung oleh Tuhan buat kita semua. Baik, kita mau berdoa dan kita mau siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Saya undang teman-teman yang bertugas. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan. Sore hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Betapa Engkau mau berkorban buat kami, manusia-manusia berdosa ini, Tuhan. Sungguh kami syukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Supaya kami semua boleh ada bersama-sama dengan Bapa di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih. Kami serahkan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami renungkan, itu boleh menjadi rema, sehingga kami boleh semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan itu adalah anugerah buat kami semua, sehingga kami boleh, ya Tuhan, terus kuat di dalam Tuhan, tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Kami mau hari lepas hari kami boleh semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih. Kesempatan sore hari ini juga Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima roti dan anggur yang adalah perlambang dari tubuh dan darah Kristus. Layakan kami semua, ya Tuhan, dan kami semua boleh layak menerima tubuh dan darah Tuhan. Setelah Tuhan sucikan kami semua, kuduskan kami semua, hamba-Mu yang akan melayani juga Tuhan pakai kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah, ya Tuhan, hamba-Mu boleh diurapi oleh Tuhan, biar melalui perjamuan kudus